Halo semuanya, apa kabar? Nama gue Dika dan sudah lama nggak bikin video ya. Terakhir kayaknya 2-3 minggu lalu. Mohon maaf karena banyak sekali urusan yang harus gue urus, terutama di weekend. Salah satunya adalah pindahan. Mungkin kalian ngeliat video gue sebelumnya, backgroundnya sekarang berbeda. Gue pindah ke tempat baru sekarang, agak melipir dari ibu kota. Ya dengan berbagai macam alasan dan ya sedikit room tour aja. Seperti itulah ya kira-kira. Oke, dan juga terima kasih karena video sebelum ini yaitu cara buka tutup botol Ramune dan juga cara ngeluarin kelerengnya itu tembus 100.000 views. Udah lama nggak ada video gue yang tembus 100.000, jadi terima kasih banyak. Mungkin YouTube merekomendasikan dan juga ada setlist dari JKT48 katanya Ramune no Nomikata mempengaruhi jadi banyak yang nonton. Ada Sojo Ramune juga, beberapa komen mungkin lebih dari 30% komennya itu aja. Jadi terima kasih sudah yang nonton itu ya. Kali ini sebagai a token of appreciation dan gratitude ya, berterima kasih kepada kalian. Gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke Kyoto secara gratis. Jadi inilah tempat atau kota di Jepang yang mungkin paling gue hafal. Karena gue pernah tinggal di sana 2 tahun lebih. Dan gue akan ajak jalan-jalan kalian ke sana gratis ya, melalui virtual. Oke, jadi melalui virtual tour. Gue akan menjadi tour guide kalian. Ini adalah Madesu Tour, Masa Depan Sugoi Tour, dan gue Andika sebagai tour guide kalian akan mengajak kalian ke beberapa hari ke depan. Jadi video ini akan menjadi beberapa part. Jadi gimana caranya supaya ke Kyoto dengan cara tercepat? Anggap kita semua sudah berkumpul di Jakarta, tepatnya di Cengkareng ya, di Soekarno-Hatta International Airport. Kalian bisa direct flight langsung turun di KIX atau Kansai International Airport, di mana itu adalah airport atau international airport terdekat dari kota Kyoto, ya tepatnya di Osaka di bagian selatan. Ada beberapa maskapai seperti JAL, ANA, dan juga Garuda. Tapi gue merekomendasikan Garuda karena mereka punya direct flight yang langsung. Kurang dari 7 jam sudah sampai di Osaka ini. Jadi kita akan lihat nih, kalau KIX atau Kansai International Airport ya. Nah, ini tepatnya itu dia berada di sebenarnya kayak pulau buatan atau pulau reklamasi dari selatannya di Osaka Bay nih. Osaka Bay ada Teluk Osaka, Osakanya di sini kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan sudah sampai Osaka. Nah, tapi kalau kita ke airport stationnya ya, kita lihat coba di sini. Langsung aja kita ke Google Street View. Ini ada Kansai Airport Station ya, ada lambang stasiunnya, kita cek di sini. Nah, ada satu kereta di mana itu adalah kereta ekspres Airport Railway yang bisa membawa kalian langsung ke pusat kota Kyoto dan turun di Kyoto Station. Nama keretanya adalah Haruka. Jadi kalian bisa langsung direct access to Kyoto Limited Express Train, namanya Haruka tadi. Harganya ini tiketnya kurang lebih 1.600 yen. Tapi biasanya mereka jual bundling dengan Ikoka. Ikoka itu adalah kartu komuter atau e-money ya untuk nge-tap di stasiun, karena di Jepang itu serba tap-tap di mana-mana. Langsung aja beli di sini. Ada beberapa stop kayak misalnya Tennoji, lalu ada stop-stop lain, kurang lebih hanya 4 stop. Dalam waktu 1 jam 15 menit, ya 75 menit itu langsung sampai. Kalian akan langsung sampai ya ke ini tujuan pertama di Kyoto, yaitu Kyoto Station. Nah, ini dia. Oh, langsung lambangnya aja udah si Kyoto Tower. Kenapa ada Kyoto Tower di situ? Nanti gue ceritain ya. Kyoto Station, kita langsung mendarat di sini ya, di tengah-tengahnya, mudah-mudahan ini tengah-tengahnya. Oh yes, langsung bro. Lihat, inilah kemegahan arsitektur dari Kyoto Station. Jadi kalau kalian mendarat di Kyoto, inilah 99% kalau kalian ke Kyoto pasti ke sini. Jadi ini makanya tempat pertama yang akan kita kunjungi. Kyoto Station, gue pernah beberapa kali bikin video di sini juga, yaitu cara menggunakan Ikoka dan lain-lainnya itu. Nah, kalau kalian jalan sedikit ke tengah, kita lihat ya. Ini adalah Central Gate atau pusat dari si gerbang utamanya. Nah, si Kyoto Station ini punya sampai kurang lebih 33 jalur kereta ya. Ini didominasi oleh JR pastinya, JR Line, tapi ada juga subway. Oke, ini tadi 33 jalur yang gue bilang ya. Jadi ada jalur apa aja? Pertama, ada Thunderbird. Thunderbird itu semacam kereta cepat kalau kalian mau ke daerah Kanazawa, Tateyama, pokoknya Kyoto bagian utara sedikit.
Lalu jalur 2 dan 3 itu Biwako Line. Kalau kalian mau ke Biwako, Biwako adalah danau terbesar di Jepang, mirip Danau Tobanya Indonesia. Itu luas banget di situ. Di juga Kosei Line, ya masih agak-agak nyerempet ke daerah-daerah Biwako, daerah utara juga. Lalu ada JR Kyoto Line, dan ini bisa langsung ke Osaka. Kalau kalian naik yang Limited Express, hanya 50 menit sudah sampai ke Osaka. Jadi Osaka Kyoto tuh dekat banget. Lalu ada Super Hakuto dan Kuroshio. Ini ke daerah, misalnya kalau kalian mau ke Totori, nah ini bisa naik kereta-kereta ini gitu ya. Ada museum detektif Conan kalau nggak salah di sana. Lalu jalur 810 ke Nara Line, daerah selatan. Kalau kalian mau ke Inari, Fushimi Inari juga naik ke sini. Lalu yang pasti ada Shinkansen juga, 11 sampai 14 jalurnya. Lalu ada Erebeta atau elevator. Lalu ada Kansai Airport. Nah, Haruka ini yang tadi kita baru turun dari jalur 30. Dan 31 sampai 33 ada jalur ke Sagano atau Saga Arashiyama. Nah, buat yang mau ke Arashiyama nanti gue tunjukkan juga ya. Jadi pastinya ini adalah kereta-kereta yang akan kalian lihat kalau kalian nanti turun di Kyoto Station. Dan biasanya kalau JR itu ada beberapa jenis kereta juga. Ada yang lokal. Lokal itu biasanya dia turun di semua stasiun yang dilewati. Dan warnanya itu warna hijau. Dan kenapa tadi ada Kyoto Tower? Karena persis di depan Kyoto Station ini, kalau kalian keluar dari gerbang atau dari pintu, itu akan langsung berhadapan dengan ya si landmark dari Kyoto ini, Kyoto Tower ya. Tingginya nggak tinggi-tinggi banget, nggak lebih tinggi dari Monas juga. Ini ya simbol kota Kyoto, walaupun sempat kontroversi karena masyarakat Kyoto itu menganggapnya si Kyoto Tower ini terlalu modern desainnya dibandingkan dengan sekelilingnya atau ya pada umumnya kota Kyoto karena tradisional ya. Kita kenal Kyoto sebagai ibu kota capital untuk culture atau kebudayaan. Jadi banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang masih preserve atau dilestarikan di Kyoto karena ya memang dipertahankan untuk kota budaya. Seperti itu. Dan kalau kalian ke Kyoto Tower ini, di bawahnya ada semacam kita lihat dari sini aja ya. Nah, dari atas nih. Ada Kyoto Tower Hotel yang pasti, lalu di lantai 3-nya itu ada Kansai Tourist Information Center. Di situ bisa sholat, ada prayer room buat teman-teman yang muslim. Gue pernah sholat di situ, pernah bikin videonya juga. Silakan untuk lebih detailnya ke situ aja. Dan juga ada Daisho, dan tahun 2017 lagi renovasi. Gue nggak tahu sekarang sudah beres atau belum, tapi biasanya mereka jual souvenir dan sebagainya. Nah, inilah jadi Kyoto Station dan Kyoto Tower di depannya. B3-nya, nah ini dia tadi, subway. Kita juga bisa naik subway dan turun di sini. Ada 2 jalur subway yang ada di Kyoto. Pertama Karasuma Line, yang kedua Tozai Line. Karasuma ini meliputi dari Fushimi sampai ke utara, dan melewati ini. Jadi kalau Karasuma melewati Kyoto Station, tapi kalau Tozai tidak. Tozai Station tidak melewati, Tozai Line tidak melewati si Kyoto Station ini. Jadi memang terbatas ya. Kyoto, Gojo, Kujo gitu-gitulah. Jujo, Shichijo itu jadi Ichi, Ni, Sang, Shigo gitu-gitulah. Jojo gitu. Wah, ini dia, kangen sekali gue. Ini subway-nya seperti ini kurang lebih. Tidak terlalu luas, tidak terlalu modern dibandingkan dengan Tokyo dan Osaka, tapi cukup nyaman. Oke, langsung kita ke tujuan kedua hari ini, yaitu ke Fushimi Inari. Nah, ini dia tempat yang mungkin selain dari apartemen dan kampus adalah tempat yang paling sering gue kunjungi ketika gue tinggal di Kyoto ya. Ini tempat sejuta umat kalau gue harus berkumpul, gathering point, ketemu sama teman-teman Indonesia. Mereka misalnya lagi liburan, lagi honeymoon, lagi kerja, di ketemuannya di Kyoto, gue lagi di Kyoto nih. Ketemuannya di mana? Udah paling gampang adalah Fushimi Inari. Betul. Kenapa Fushimi Inari? Karena paling gampang buat ditemui. Nah, kita akan langsung turun. Street view-nya ini adalah persis di depan dari Tori. Cara ya kan. Nah, ini adalah gerbang masuknya. Cara aksesnya gampang banget. Tadi bisa dari Kyoto Station naik yang Inari atau Nara Line. Pastikan naik yang warna hijau, itu lokal. Jadi turunnya di Inari. Jangan naik yang ekspres karena tidak akan turun di stasiun Inari. Hanya nyebrang aja, cuman 1 menit jalan kaki atau 20 meter kali 30 meter jalan gitu ya. Itu langsung ke JR Inari Station. Ada alternatif lain,
yaitu menggunakan kereta jalur Keihang atau Keihang Railway. Namanya Fushimi Inari Station. Nah, ini nih. Keihang Railway Fushimi Inari Station agak sedikit lebih jauh, kurang lebih 400 meter, jalan kira-kira 5-7 menit. Gimana kalau naik bus? Nah, naik bus juga bisa, tapi lebih jauh lagi. Itu jalannya dari sini, kurang lebih 600-700 meter, jalannya kurang lebih 10 menitan. Ya, di sini nih, ada taksi. Nah, ini dia stopnya. Patokannya adalah nanti kalau kalian ke Jepang naik bus dari Kyoto Station mau ke Fushimi Inari, aduh patokannya apa nih? Ingat aja ada mbak-mbak pakai kimono ya. Jadi kalau kalian udah di bus gitu, mana nih Fushimi Inari? Oh, ada mbak-mbak pakai kimono. Ah, turun di situ. Nggak. Patokannya adalah Inari Information Center. Nah, ini baru nih. Waktu gue di sana belum ada. Mungkin ini baru ada 2019, Mei 2019, image capture-nya. Ada Inari Information Center, mungkin karena banyak sekali turis yang datang ke Fushimi Inari, itu jadi dibikin Information Center ini. Turunnya di tepat si bapak-bapak baju biru ini dia tunggu. Jadi kalian jalan, patokannya Inari Information Center ini dan juga si Lawson ya. Dan juga kita masuk ke dalamnya. Oke, kita langsung ke Fushimi Inari. Fushimi Inari itu sebenarnya apa sih? Fushimi Inari Taisha atau Jinja. Ini adalah tempat berdoa untuk penganut kepercayaan Shinto. Jadi di Jepang itu Shinto persentase sangat tinggi, diikuti oleh Buddha. Nah, kalau Shinto ini yang pasti tidak ada patung Buddha, mereka beribadahnya seperti ini nih, banyak anak-anak study tour nih pasti. Wow, ini Juni 2012. Jadi biasanya kalau gue nggak tahu sebutannya kuil atau pagoda atau apa. Nah, berdoanya ini seperti ini. Ini lagi banyak berdoa nih. Ini ada tali di situ. Jadi tali ini yang merah putih ini kayak bendera Indonesia. Tali itu ditarik, digoyang-goyang, lalu mereka tepuk tangan, make a wish sesuai dengan keinginan mereka. Biasanya anak-anak ini pengen lulus ujian, diterima di universitas yang bagus, nilainya bagus. Kalau udah pekerja, pengen kerjaannya baik, dapat jodoh misalnya, lalu naik gaji, dapat promosi. Kalau ibu-ibu yang ini misalnya keluarganya sehat-sehat, seperti itu kurang lebih ya. Jadi mereka kalau berdoa itu spesifik, datang ke kuil, berdoanya untuk apa gitu. Lalu juga di sini ada mereka jual charm itu apa ya, semacam kayak jimat, tapi ada beberapa toko yang tidak memperbolehkan kalian ngambil foto. Jadi hati-hati, ada gambar kayak no camera, no video dan lain-lain. Nah, terkenalnya tuh karena apa sih Fushimi Inari ini? Mungkin kalian pernah nonton namanya Memoirs of Geisha. Memoirs of Geisha itu benar-benar meningkatkan pariwisata di Kyoto itu sendiri, terutama di Fushimi Inari Taisha, karena di situ banyak sekali thousand gates gitu ya. Gatesnya ada banyak banget diperlihatkan di situ. Di sini masih belum kelihatan karena masih naik terus, dan ini ada di bukit. Gue pernah sampai puncaknya, tingginya kurang lebih 230 meter. Nggak terlalu tinggi tapi lumayan buat naik ke atas itu, kurang lebih sekitar 1 jam lah ya, 1 jam perjalanan gitu. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kalian ke Fushimi Inari bakal melihat banyak sekali seperti ini, gate seperti ini. Hotori. Sebenarnya apa sih ini? Jadi kalau dibalik, kalau kita ngelihat kan hanya orange begini nggak kelihatan, tapi sebenarnya dibalik itu ada tulisan, dibalik pilar-pilar itu ada tulisan. Ya, ini adalah nama-nama instansi, organisasi, perusahaan atau individu yang menyumbang atau membeli atau donasi ya, atau sedekah lah. Kalau di Muslim kita kan ada zakat, sedekah, membayar gitu untuk berdoa juga untuk salah satu bentuk dari ibadah. Nah, mereka juga melakukan seperti ini dengan membeli si pilar-pilar ini dan menuliskan siapa yang menyumbang, siapa yang memberikan mengeluarkan uangnya gitu ya. Dan ini dijual gitu, kayak misalnya beli 100 tori, 100 gates itu berapa harganya? 1.000 atau 2.000 atau 10.000 bahkan. Itu dijual, ada harganya. Dan mahal ini, jutaan yen. Makanya yang beli biasanya itu perusahaan-perusahaan supaya mereka tetap sukses, makmur dan lain-lain. Nah, ini memang kalau pilar-pilarnya besar gini kurang fotogenik, kurang enak buat dilihat. Jadi yang bagus tuh di mana? Kita jalan sedikit ke depan. Ya, ini masih besar sih. Kita bertemu. Nah, ini dia. Ada pertigaan, ya. Please go right way. Ini 2017 ya gue masih di sini. Jadi seperti ini. Untuk masuk itu yang kanan
keluar yang kiri. Nah, biasanya orang-orang tuh banyak sekali foto di sini ya. Pasti kalian akan foto di sini ya. Nah, ini dia. Gambarnya kurang bagus nih 2012, tapi kurang lebih seperti ini akan kalian lihat kalau kalian masuk ya. Jadi pasti banyak banget yang foto di sini buat Instagram, buat Insta Story dan lain-lain. Ini adalah jalur keluarnya dan biasanya lebih sepi daripada jalur masuk. Jadi orang banyak foto-foto di sini pastinya. Wah, udah kebayang lah. Kalau kalian kesini pasti tidak mungkin tidak, apalagi yang social media freak gitu. Pasti update di sini ya. Gue lagi di Kyoto nih karena ini memang menggambarkan Kyoto sekali gitu. Dan sampai ke sebuah area yang lebih luas gitu. Ini ada tempat kayak tadi masih sama kayak di bawah buat beli jimat, buat make a wish segala macam dalam bentuk yang macam-macam. Ada misalnya kita beli kayak topeng-topeng kayak gini. Ini biasanya buat anak-anak sih, buat yang masih pelajar gitu. Mereka make a wish di sini apa harapannya. Ada juga yang bentuk kertas kayak gini. Kalau kertas lo lebih kayak ke omikuji atau ramalan. Misalnya mereka beli ramalan gitu ya, sekitar 200 sampai 300 yen. Lalu dilihat nih apakah good, bad atau gimana hasilnya, luck-nya itu. Nah, nanti mereka akan gantung di sini. Ini kan anak-anak SMP nih kayaknya nih. Lalu juga batu. Di sini tuh harusnya ada batu ya, kalau nggak salah ada batu di situ. Sebelum kita angkat batunya itu kita make a wish dulu. Kita berdoa dulu apa yang mau doakan gitu ya, dikabulkan. Kalau diangkat batunya berat, itu berarti belum dikabulkan saat itu. Tapi kalau ringan, dalam waktu dekat akan dikabulkan. Kira-kira seperti itu filosofi atau kepercayaan mereka. Dan ya seperti itu, ada juga yang dibakar lilin gitu ya. Di sini ada lilin-lilin tapi lagi nggak ada sekarang. Pokoknya itulah. Jadi bentuknya macam-macam untuk berdoa dan juga beribadah di situ. Nah, di sini tuh sebenarnya ada peta, ada map. Udah sampai mana sih jalan sepanjang lorong si gates tadi? Ternyata baru sampai sini cuy. Dan ini tuh ke atas tuh panjang banget. Dan 90% teman-teman Indonesia yang gue ajak hanya bertahan sampai sini. Udah dik balik dik. Capek, gue gak mau sampai atas. Yang penting udah foto-foto, udah sampai sini. Udah kita balik ke tempat yang lain. Jadi memang capek gitu naik ke atas. Gue pun ke atas tuh sendiri. Gak ngajak teman. Karena gue gak tahu ada teman yang mau ikut gue gak. Nih, naik ke atas itu kurang lebih 1 kilometer. Ini agak moga-moga jelas ya. Dan juga kurang lebih 2 jam perjalanan. Karena nanjak, banyak orang, kita gak bisa lari. Dan ini tempat ibadah juga, gak boleh gerasa-gerusu gitu ya. Dan pastinya, nah ini kayak ada patung-patung. Ini gue gak tahu apakah rubah ataukah anjing ya. Fox, ini sih lebih ke fox ya. Lebih ke rubah ya, kepercayaan mereka. Dan gue kurang tahu kenapa harus lambang fox. Apakah keberuntungan? Apakah apa gitu ya. Mungkin kalian bisa googling sendiri kenapa lambangnya itu seperti ini. Nah, dalamnya kurang lebih sama. Oke, itulah Fushimi Inari. Dan kita akan sampai ke destinasi terakhir hari ini ya, sebelum video ini nanti selesai, sebelum part berikutnya lanjut, adalah Kiyomizu Dera. Ini juga sangat terkenal di Kyoto. Nah, kalau tadi itu untuk Shinto, ini adalah Buddhist temple atau kuil untuk penganut kepercayaan Buddha. Kiyomizu Dera ini lebih effort ke sananya. Kenapa? Karena dari kereta itu tidak ada. Kereta yang turun langsung ke Kiyomizu Dera itu nggak ada. Kalau kalian mau itu naik Keihang ya, ada namanya Kiyomizu Gojo. Ini Kiyomizu Deranya ya. Kiyomizu Gojo-nya di sini coy. Jauh banget directionnya. Itu kalau ke Kiyomizu Gojo kurang lebih ya jalan kaki 25 menit. Can you imagine 25 menit 1,7 kilo dan ini nanjak. Jadi anggap aja 2 kilo lebih. Apakah kalian sanggup? Ya, ini jarak terdekatnya ini untuk kereta. Tapi kalau untuk bus itu di sini. Kalau bus kita bisa turun di sini. Ini dia. Nah, jadi berhentinya itu di ini semacam kayak ada restoran nih, bener-bener kayak pokoknya berhentinya daerah sini. Ini ada yang mbak-mbak sepedahan itu di belakangnya ada bus stop gitu. Nah, dari sini kalian harus jalan ke atas. Kurang lebih jaraknya 700 meter lah. Dan ini nanjak, sekali lagi nanjak ya. Dan Kiyomizu Dera itu kalau dilihat dari jauh cantik banget. Bagus sekali menurut gue. Inilah salah satu tempat terindah di Kyoto. Dan masuknya bayar. Kalau Fushimi Inari tadi gratis, free. Tapi ini bayar
300 yen untuk dewasa, 200 yen untuk anak-anak. Wah, ini banyak pagodanya juga, entrance-nya masuk sini ya kan. Nah, ini masuk. Ini sudah area yang masih nih. Ini nanti ngecap tiketnya di sini. Tidak boleh merokok yang pastinya, tidak boleh bawa makanan. Foto-foto silahkan sepuasnya. Nanti akan dicek di sini. Ini adalah Iriguchi atau pintu masuk. Ya kan, foto-foto, spot foto banyak banget. Gue mau nunjukin ke kalian ada sebuah tempat yang sangat-sangat unik di sini. Nah, ini dia. Oh, di sini. Ini adalah Love Fortune Stone. Ya, ada batu. Nih, ada batu Love Stone ya. Jadi di sini dibilang bahwa ini Love Fortune Telling Stone atau batu ramalan cinta. Dimana kalau kalian jalan dengan mata tertutup dari satu batu ini ke batu yang ada di seberangnya, di ujung nih ada batu juga di sini kalangan sama kaki orang. Ini jaraknya pendek kok, paling 10 meter. Kalau kalian merem, jalannya lurus tepat nyampe di batu yang ada di ujung, itu hubungan asmara kalian akan lancar. Ya kira-kira begitu. Jadi misalnya kalian mau nembak cewek gitu kan, itu bakal diterima. Atau kalian misalnya lagi udah pacaran nih, itu jadi langgeng. Atau misalnya lagi berantem sama pacarnya jadi romantis lagi gitu-gitulah. Atau yang sudah berkeluarga bahkan sudah suami istri ya lebih nempel gitu ya. Dan ini rame banget, daerah sini tuh rame banget. Wow, ini masih Oktober 2011. Nah, sama kayak yang di Fushimi Inari tadi, kalau mereka tuh beli pilar tapi di sini lebih ringan gitu ya. Kita bisa beli kayak kertas itu untuk saya kayak pasangan gitu. Karena ini memang love, daerah sini tuh cinta-cintaan semua. Kita nulis 2 orang gitu pasangan ditempel di sini supaya awet. Nggak cuma orang Jepang tapi ada turis-turis juga nempel nih, kayak dari Jerman ya kan, George dan Brigitte, ada dari UK, Eric, Ramsley, Barbara, mungkin anaknya Barbara, Italia, USA, Switzerland, France, Canada, Holland, Australia, macam-macam. Indonesia mungkin juga bisa nempel di sini. Tinggal beli aja, gua nggak tahu harganya, mungkin 1000 lebih, 1000 yen ya. Thanks tuh, kalau turis bisa ada tulisan thanks ya. Nah, di situ. Nah, ini dia. Ada Good Luck Charm Kyoto Jishu Shrine ya. Gue pernah ngajak waktu nge-guide anak-anak SMP gitu ke sini, dan mereka tuh semangat banget. Anak-anak SMP tuh gue nggak tahu kenapa ya, suka banget sama ramalan Omikuji. Mungkin kalau di kita sangat-sangat percaya sama zodiak. Misalnya lu lagi ngegebet cowok, apa zodiaknya Cancer, aduh dia malas mudian gitu. Ya gue Cancer. Dia mudian gitu kan, tapi kalau udah sayang banget. Terus misalnya Gemini, jangan Gemini lah, udah brengsek kayak gitu. Nggak tahu ya gitu kan. Musim atau waktu terbaik kalian kalau kesini menurut gua adalah November, akhir Oktober bulan ini dan November ya. Jadi di sana lagi musim merah-merah, keren, cantik banget kan. Merah-merah ini itu adalah momiji atau bunga atau daun di musim gugur. Jadi akhir Oktober sampai awal Desember itulah musim atau waktu terbaik buat mengunjungi Kiyomizu-dera atau Kyoto secara keseluruhan. Karena low season juga, harga tiket lagi murah, hotel lagi murah. Ya kan, kalau udah akhir Desember udah kena Natal tahun baru, naik lagi, peak season lagi. Ya kan, ini wow. November 2015 ya kan, gila cantik banget. Merah-merah kayak gitu kan. Nah, ini ada pagoda-pagoda di depannya juga. Ini bisa foto-foto sebelum bayar, jadi masih gratis kalau kalian kesini. Dan di sini juga ada ini tadi si tempat tiketnya. Gue menunjukkan juga di sini ada Otowa Waterfall. Nah, ini ada waterfall kecil. Nah, ini dia nih. Jadi kalian ngantri ke sini buat apa ya? Jadi ada gayung gitu. Nah, buat kayak dikumur-kumur. Gue pernah nyoba sekali tapi gue lupa nih fungsinya apa ya. Jadi kayak make a wish lah. Lagi-lagi berdoa di sini. Make a wish gitu. Ngantri ya kan. Di sini ada sempat yang bikin viral dulu, warga dari salah satu negara, gue nggak mau nyebut negaranya, mengambil pakai kayak botol aqua gitu, dan itu ditegur sama security situ ya, karena ini tempat ibadah ya, at least lo show respect lah. Oh cantik kan, mantap kan, baru lah ini 2020 udah corona loh ini. Bu, maskernya mana bu? Yes, ini dia.
Nah, ini adalah shopping belt, shopping street sebelum kalian naik ke Kiyomizu-dera yang ada di atas. Jadi ini banyak banget nih. Bahkan ada turis Indonesia nih, gue yakin 100% Indonesia nih. Ibu-ibu dengan anaknya pakai kerudung ya kan. Bapaknya mungkin di belakang habis beli es krim. Nah ini banyak banget mereka jual souvenir, es krim, snack, lalu juga oleh-oleh, kimono, dan lain-lain bisa dibeli, bisa disewa. Dan menariknya adalah waktu awal gue di sana 2015, itu rata-rata mereka bisa limited English. Mereka bisa bahasa Inggris yang sangat-sangat terbatas. Kayak thank you, welcome, ini harganya berapa, dijelasin pakai bahasa Inggris dan buat apa fungsinya. Tapi di pertengahan 2017, mereka bahkan bisa greeting dengan bahasa Indonesia. Selamat datang, silahkan coba, macanya enak, harganya murah. Itu mereka bisa ngomong kayak gitu. Mungkin mau globalisasi dan mau persiapan olimpiade gitu ya. Dan ini luar biasa gitu. 2018 nih pasti banyak yang bisa bahasa Indonesia di sini. Oke, itu dia tour hari pertama ya. Kyoto, kita sudah ke Kyoto Station, ke Fushimi Inari Taisha, dan juga Kiyomizu-dera. Tunggu video gue berikutnya. Untuk hari-hari berikutnya gue akan ajak kalian ke tempat-tempat lain seperti kayak Arashiyama, ada juga Kinkakuji, ada juga Gion, ada Shinkyogoku, Nishiki Market, dan lain-lain. Jadi tetap stay di Madesu Travel ya, masa depan Sugoi Travel bersama gue tour guide Andika yang akan ngajak kalian keliling kota Kyoto. Jangan lupa tunggu video berikutnya ya, dan terima kasih sudah nonton. Dadah.